Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, dari kota Amsterdam, saya Natasha dan Yofi mengajak kita semua mendengarkan Renungan Fresh Juice hari ini, Kamis 10 Juli 2025, bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice. Kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Semoga damai dan sukacita Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Ini adalah pesan Yesus ketika ia mengutus ke-12 rasulnya. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, Papa saya adalah orang yang sangat murah hati. Kalau dia tergerak ingin memberi sesuatu, dia langsung bertindak tanpa pikir-pikir. Sementara saya seringkali terlalu banyak berpikir sehingga akhirnya tidak jadi bertindak. Suatu kali kami mengunjungi acara pemberkatan rumah. Papa saya langsung membeli sekeranjang jeruk untuk dibawa sebagai buah tangan. Sementara saya berpikir-pikir dulu, tunggu. Emangnya yang punya rumahnya suka jeruk atau enggak? Tapi ini musim jeruk. Jangan-jangan yang punya rumahnya juga pasti udah beli jeruk untuk dihidangkan kepada tamu. Nanti kebanyakan dong jeruknya, nanti mubazir dong jeruknya. Dan terus banyak pemikiran-pemikiran seperti itu sehingga akhirnya saya datang dengan tangan kosong. Dalam perikop hari ini, Yesus mengutus ke-12 muridnya dan berpesan kepada mereka. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Perintahnya tegas, jelas. Pokoknya masuk rumah orang, kasih salam. Tidak perlu berpikir-pikir dulu, tunggu sebentar. Orang ini layak gak menerima salam saya ya? Tunggu. Orang ini musuh atau kawan? Dia orang Yunani, Yahudi, atau orang apa ini? Gak perlu.
Yesus katakan, pokoknya masuk rumah orang, kasih salam. Titik. Lalu gimana dong kalau para murid sudah memberi salam tapi ternyata ditolak? Nanti mubazir salamnya. Nah, jangan khawatir Sobat Fresh Juice. Yesus sudah memikirkan semua itu. Mari kita baca ayat selanjutnya. Yesus berkata, jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Artinya, memang ada orang-orang yang layak menerima salam kita. Ada juga orang-orang yang tidak layak diberi salam. Tetapi bukan tugas kita dan bukan hak kita untuk menentukan apakah orang ini layak atau tidak. Karena kita sebagai manusia cuma bisa melihat tampak luarnya saja. Kita tidak tahu isi hati seseorang. Maka biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Biarlah Tuhan yang menentukan apakah orang ini layak atau tidak. Tugas kita sebagai murid hanyalah memberi salam. Titik. Itu saja. Tidak perlu berpikir panjang, tidak perlu menimbang-nimbang apakah yang saya lakukan ini mubazir atau tidak, berguna atau tidak. Pokoknya beri salam, lakukan hal baik. Percaya bahwa Allah yang Maha Adil akan membela kita dan tidak akan membiarkan kita rugi. Sobat Fresh Juice, suatu hari saya beradu pendapat dengan seseorang tentang hal yang sebetulnya sepele, yaitu kalau lagi acara persekutuan doa, perlu nggak sih dikasih kesempatan orang untuk bertanya jawab? Saya katakan nggak perlu, ini kan khotbah, Yesus sendiri yang bicara, pokoknya terima saja. Tetapi orang itu bilang perlu. Kadang-kadang kan umat juga ingin bertanya, masa nggak boleh? Saat itu kami terus mempertahankan pendapat kami masing-masing. Dan akhirnya kami bicara dengan cukup keras dan teman saya itu akhirnya marah. Dia bilang, susah ngomong sama kamu nggak mau dengar pendapat orang lain. Lalu dia pergi meninggalkan saya. Malam itu ketika sedang berdoa saya merenung dan saya menyesal. Kenapa ya? Gara-gara hal sepele saya mesti bertengkar dengan teman sendiri yang sebetulnya bermaksud baik. Dan hal yang kami pertengkarkan juga bukan hal yang penting. Mau ada tanya jawab atau enggak, ya enggak terlalu masalah sebetulnya. Lagian siapa kami ini yang bisa menentukan, kan harusnya ketua PD-nya, bukan kami. Maka saya menyesal dan saya bertekad, oke, saya harus minta maaf pada dia. Tetapi setiap kali ketemu dia, saya berpikir, kayaknya dia lagi sibuk ngobrol sama orang lain. Nanti aja deh, kalau minta maaf kan harus berdua saja, gak bisa di depan orang. Lalu ketika saat berikutnya saya bertemu lagi dia, saya lihat, kayaknya dia lagi sibuk tuh. Masa saya ganggu dengan permintaan maaf saya? Lalu berikutnya ketika saya ketemu dia, saya berpikir lagi, tapi ini udah terlalu malam. Mungkin dia pengen cepat pulang. Masa saya ganggu dengan permintaan maaf saya? Dan Sobat Fresh Juice, terus berhari-hari berkali-kali saya ketemu dia, tetapi saya tidak bisa minta maaf. Karena saya berpikir terlalu banyak, nanti begini, nanti begitu, nanti mubazir, nanti bukan saat yang tepat. Saya terlalu banyak berpikir sehingga akhirnya saya tidak bertindak. Seringkali saat kita mau berbuat baik pada seseorang, kita terlalu berpikir untung, rugi, dan akhirnya tidak jadi berbuat baik.
Tetapi dalam perikop hari ini Yesus mengajarkan, kalau mau berbuat baik, berbuat sajalah. Tidak perlu pikir panjang. Kalau mau memberi salam, berilah salam. Tidak perlu dipikirkan layak atau tidak, mubazir atau tidak. Satu hal yang menarik di dalam Alkitab terjemahan lama, di situ hanya disebutkan salam. Tetapi rupanya di dalam Alkitab terjemahan baru TB2 dikatakan salam damai. Yang harus kita berikan saat masuk rumah orang adalah salam damai. Artinya, kemanapun kita pergi, kita harus menjadi pembawa damai. Tidak perlu menimbang-nimbang, orang ini layak nggak ya diberi damai. Orang ini jangan-jangan rese, kalau rese nggak perlulah dikasih salam damai. Tidak perlu berpikir, pokoknya berikan salam damai kepada semua orang. Ingat, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Para murid tidak boleh membawa emas, perak, perbekalan, uang. Pokoknya tidak boleh bawa apa-apa. Cadangan baju pun tidak boleh. Lalu apa yang harus mereka bagikan kepada orang-orang yang mereka kunjungi? Ternyata ini yang harus mereka bagikan. Salam damai. Itu adalah hal yang sudah mereka terima dengan cuma-cuma dari Allah Bapa. Damai dan sukacita. Dan itu yang harus dibagikan para murid di dalam tugas perutusannya. Demikian juga dengan kita semua Sobat Fresh Juice. Kita tidak perlu bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako. Boleh sih, tentu boleh dan itu sangat bagus. Tetapi yang lebih penting adalah mari kita juga menjadi pembawa damai. Kita bagi-bagikan salam damai kepada semua orang tanpa berpikir panjang, tanpa menimbang untung atau rugi, mubazir atau tidak. Pokoknya mari kita menjadi orang yang murah hati. Karena Bapa di surga pun sangat murah hati kepada kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, ajari kami untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa menimbang untung ruginya, agar kami bisa menjadi pembawa damai untuk orang-orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Kamis 10 Juli 2025. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai jumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice. Yeay.